Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini kita seperti biasa akan membahas pergerakan IHSG dan juga tetapi dengan yang berbeda. Hari ini kita tidak akan membahas Big Bang ya. Karena kemarin ada yang request bahwa Bang, Big Bangnya jangan terus-terusan dong. Karena coba sesekali yang berbeda. Karena kan mungkin dalam waktu 1 minggu 2 kali itu bisa ya, karena kalau hanya pergerakan hanya berbeda satu candle sama saja ya, mungkin lebih bagus yang lain bang gitu. Yaudah, kali ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan juga yang berbeda ya, yang mana kita akan memasukin 5, yaitu ada di saham teknologi, ada Goto dan Bukalapak, dan tentunya dari infrastruktur kita memasukkan itu ada saham Telkom, Excel dan Indosat ya, atau ISAT yang memang kita masukin yang hari ini ya rame. Nah, kalau kita lihat hari ini ISG itu naik sebesar 0,21%. Dan juga kalau kita lihat dari ya indeks-indeks nih di Eropa ini juga cenderung ditutup menguat ya, yang di Asia nih ditutup menguat ya, walaupun di Hang Seng ditutup melemah ya. Dow Jones ini tipis ya karena hari ini lagi opening ya, karena malam di kita ini di sana itu udah pagi gitu. Nah, Inggris ditutup melemah ya, mungkin dengan adanya variasi dan ditunggu juga data besok. Ada data ekonomi Amerika tuh yang memang lagi ditunggu dan itu memiliki high impact. Teman-teman bisa cek di kalender ekonomi investing maupun di Forex Factory ya. Nah, oke, langsung saja kita lihat detailnya. Dari LQ45 ini ISG juga naik sebesar 0,35%. Seperti saya bilang kemarin, kalau LQ45-nya ini lebih tinggi daripada ISG, artinya itu saham-saham mayoritas blue chip yang mendominasi. Tapi kalau misalnya LQ45-nya ini turun daripada ISG, artinya itu saham-saham gorengan. Dan kalau LQ45-nya minus, ya fix saham-saham random yang lagi angkat ya, saham-saham yang gorengan yang mungkin penuh dengan minyak yang sangat membuat teman-teman itu terpleset dan licin sehingga ya langsung floating loss gede gitu. Oke, langsung saja kita ke sahamnya ya. Tetapi sebelum kita menuju ke sahamnya, kita lihat chart dulu IISG yang hari ini ya di close. Kan kemarin harapan kita bahwa bagaimana ya hari ini bisa itu nembus ke 7.453. Namun ya ternyata ini tertahan di area order block yang udah kita bikin. Nah, pas banget di area close nih ya. Di area close body, area close hari ini juga ya. Tertahan nih, sempat weaknya tipis nih, tapi nggak gagal berhasil tembus ini ya. Semoga besok hari dengan data Amerika yang baik untuk pasar atau dovish bisa melanjutkan kenaikannya sehingga nanti di tanggal 13 ya, berarti 3 hari ke depan di hari Jumat itu bisa menjadi area rally bagi ISG sehingga harapan kita itu kembali bisa menembus ya ke 7.798 hingga membentuk new all time high di awal bulan Januari. Itu untuk IHSG harapan kita bersama ya. Kalau kita lihat dari EMA 21 juga ini udah kayak fix nih ya. Jadi udah nggak perlu retest lagi ke area EMA-nya. Dan juga uh, kalau kita buka dari ya tes dari EMA 200-nya juga nih. Nah, udah berhasil ditembus ya. Walaupun di tanggal 5 kemarin ini gagal untuk ditembus ya EMA 200-nya. Oke, itu untuk IHSG ya. Kalau stokastik ini bagi saya tidak terlalu berpengaruh ya. Ini kalau kita lihat di atas ya. Ini udah mentok tapi dia masih bertahan di atas, masih lanjut pun masih bisa sebenarnya. Paling koreksi-koreksi tipis untuk kedepannya ya, nggak mungkin harus putih-putih-putih atau hijau-hijau terus gitu. Ya itu untuk ISG. Langsung aja kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham Goto yang hari ini ditutup menguat sebesar 2,56% ya. Ini bagus nih. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata selama 1 minggu ini Goto ada akumulasi dan kemarin itu akumulasinya besar sebesar 169 juta dan hari ini 19 juta lembar. Langsung saja kita ke chartnya ya. Kemarin saya di private group channel ini ada rekomendasi saham Goto ya teman-teman, udah take profit juga nih gambarnya ya. Berjelas kita hilangin dulu ya teman-teman ya. Ini kita bikin nol dulu, ini juga kita hilangin. Nah,
Oke, ini tuh gambaran Goto ya. Kemarin ini sebenarnya kan Goto ini dalam fase trennya lagi bull gitu kan. Nah, dan hari ini itu udah berhasil nembus ya ke 80. Apakah ini sebuah konfirmasi yang baik? Belum tentu ya. Bisa jadi besok Goto dibawa kembali turun ke ya minimal ke sini nih ke 78 hingga 77. Nanti dia bakalan retest di sini ya, dan harapan kita ya kalau memang Goto itu bagus itu bisa kembali menembus di area ini order block atau resisten yang terkuatnya ini ya di atas harga 83 ya. Tapi apakah besok bisa langsung rally? Bagi saya, menurut saya nih enggak nih. Goto mungkin ya bakal bermain di area garis merah yang udah kita pakai nih di 78. Besok ke naik ke depannya baru bisa naik lagi ke mungkin area 86 ya, itu untuk Goto ya. Sebenarnya ini harganya udah ketinggian ya. Nih ya, pasti wajar besok bisa dibawa turun dulu. Jadi kita apakah bisa entry ya? Kita tunggulah, lebih baik kita nunggu entry di harga bawah dan harga lebih murah. Kemarin di private group channel kita itu entry di harga 64 dan kita udah TP di harga 78 sebesar 20% pas ya. Oke. Nah, itu untuk Goto. Oke, langsung saja kita ke saham yang selanjutnya ya. Itu ada saham Buka atau Bukalapak yang hari ini ditutup menguat tipis sebesar 0,77%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, justru ada distribusi sebesar 25 juta lembar. Kalau kita lihat dalam satu minggu ini, ternyata Bukalapak itu didistribusi ya, walaupun ya hari ini ditutup menguat, artinya ya para player retail lah yang ini menahan, palingan kayak broker-broker seperti Ajaib ya, Stockbit ya, maupun Indo Premier itu, ataupun CC Mandiri Sekuritas ya, palingan itu aja menahan untuk harga di Bukalapak. Ya karena tadi menguat tipis ya, candle hari ini ya putih ya dan membentuk spinning top. Jadi ada dua arah, bakalan ada dua arah nih. Ini bakalan naik atau turun ya. Karena spinning top itu memiliki makna seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat model candle seperti ini ya teman-teman ya, dalam Bukalapak ini ya. Nih, walaupun dia sebenarnya dalam fase trennya lagi up ya. Ya. Tentunya dalam waktu terdekat ini ya, untuk di Bukalapak itu sendiri ini. Ini dia sebenarnya udah tembus nih area tren kecilnya. Ya. Ini untuk sebenarnya dalam Bukalapak ini tentunya dia akan kembali mencoba retest di area EMA 200 ya. Kalau memang Bukalapak itu memiliki potensialnya kuat ya. Tapi kalau teman-teman ingin greedy, pengen maksa masuk ya, saran saya lebih baik tunggu dulu nih turun ke sini ya. Ke 126 maupun ke 127. Tunggu dia retest dulu ya teman-teman ya. Kalau pengen tetap entry, kita tunggu dulu retest dulu ya. Ini kita retest dulu. Nanti baru kembali lagi kita ambil naik ke atas. Nah, oke, cara ngambil bagaimana ya? Simpel aja ya teman-teman ya. Kita ambil aja dulu. Ini garis lebar dari polanya itu kita pindahin aja ke sini. Itu bisa menyetuk sebagai pondasi area TP. Nah, berarti area TP tadi ini kita paskan aja dengan area resistennya ya. Nah, kita hapus dulu. Berarti itu area TP-nya ini bisa di 136 ataupun di 135 kalau teman-teman ingin lebih safety, dan sekaligus nanti itu bakalan nyentuh area garis EMA 200-nya ya, pas yang udah seperti saya bilang tadi. Dan ini juga stokastiknya udah menuju area overbought ya, atau jenuh belik, dan pastinya dia akan dibawa turun dulu, dan bagusan teman-teman nunggunya untuk area retest itu untuk Bukalapak. Oke, langsung saja kita saham yang selanjutnya, yaitu ada saham Telkom yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,09%, tipis ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, Telkom hari ini ada akumulasi sebesar 30 juta lembar. Meskipun udah selama 4 hari belakangan ini Telkom ternyata didistribusi besar ya oleh asing. Oke, langsung saja ke chartnya. Berarti ini Telkom ya ada cash unik nih kalau modelnya seperti itu tadi. Nah, kita udah bikin di sini di Telkom bahwa ya ini kan ada gap nih. Mungkin teman-teman yang udah sadar ya, ini ada gap nih, gap kecil gitu kan. Ini udah bisa sebenarnya teman-teman untuk menjadi area take profit teman-teman. Kapan area entry buy-nya ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa ini overbought ya, ini di bawah. Cara mencarinya ya,
Kalau untuk area kapan kita tahu dia jatuhnya tuh ya kita dengan ini aja, dengan Fibonacci ya. Untuk apa tools ini ada tapi kita nggak pernah kita pakai gitu. Nah, ini kita cari posisi ya. Nih, nah di sinilah kita bikinnya. Nah, seandainya teman-teman udah jago nih pakai Fibonacci ya kan, kita bikin di area 0 sampai 1-nya ini untuk di trennya sini ya. Nah, nih di sini ya ataupun di sini. Nah, nih di sini ya. Teman-teman udah pasti tahu bahwa nanti berhentinya area Telkom ini di 1,272 atau di 1,418. Entry aja teman-teman udah bisa di sini. Ya. Teman-teman entry ya, nggak usah risau bakalan jatuh lagi karena apa, kita udah tahu di sini dari stokastik ini udah kelamaan jenuhnya gitu, udah kelamaan jatuhnya, pasti ada momentum dia untuk silang lagi dan untuk ngejar gapnya. Nah teman-teman kalau memang tahu momentum seperti itu ya teman-teman bisa meraih profit kemarin. Di sini kita hitung ya, nah kita kejar gap di sini kita teman-teman udah dapat profit sebesar 8% ya. Itu udah lumayan loh bagi teman-teman yang udah day trading gitu. So kalau model Telkomnya kayak sekarang kayak gini ya ini harapan kita bersama ya. Kalau kita bikin dari polanya ya sebenarnya ini Telkom lagi berusaha kembali untuk ya dia masuk lagi ke pola ke dalam ini ya teman-teman ya. Nah dia berusaha lagi untuk kembali ke pola dalamnya. Semoga seperti itu ya. Walaupun di sini kuat mental teman-teman di harga 3.400 kalau memang yakin bisa nutupin gapnya ya. Dan di sini di 3.850 juga bisa. Tapi kalau memang teman-teman itu punya mental yang bagus dan punya conviction bahwa di tahun depan ya sekitar 3 bulan atau 6 bulan ke depan itu memiliki fase bull untuk di saham. Tapi kita lihat keadaan ekonomi yang banyak perang seperti saat ini ya susah ya teman-teman ya. Mending kita ambil yang tipis-tipis dulu. Itu untuk Telkom. Langsung aja kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham Excel yang hari ini ditutup melemah ya, walaupun tipis itu sebesar 0,43%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, justru selama 1 minggu ini Excel diakumulasi ya. Teman-teman kalau sadar ya, nge-screen di sekuritas masing-masing, Excel ini selalu ada gitu, selalu diakumulasi terus. Pasti kalau kita lihat dari chartnya ya ini fase dalam bull ya, fasenya lagi bull run. Nah, nih ya dari sinilah udah asing tuh udah mulai akumulasi. Dan kalau dari EMA 200-nya juga udah berhasil di break ya. Di break ya, ini kedepannya menurut saya ya ini bakalan nge-retest dulu nih di area EMA 200-nya ya. Nanti baru dia berhasil lagi kembali naik ke atas karena ya dari stokastik juga udah nunjukin dia udah overbought. Pasti dulu di bawah turun ya. Di bawah turun dulu ke sini bisa jadi ke 0236 area Fibonacci-nya. Dan seandainya ini udah tembus ya, palingan di sini-sini dulu Excel ya. Tapi kalau memang asingnya lagi benar-benar baik ya, bisa jadi ya setelah nge-retest dia itu langsung naik ke 0,618 atau di 2430. Kalau kita bikin ya dari retestnya sini ya. Nah, ke 2430 teman-teman udah cukup profit sebesar 8%, sama seperti Telkom tadi ya. Itu untuk Excel ya, karena dalam momentum ini asing jarang loh untuk ngakumulasi, apalagi dalam fase kotak ini ya, diadu-adu seperti ini ya. Dia naik tapi turun, tidak ada kejelasan tapi asing terus akumulasi. Ya tunggu aja nanti retail itu kompak untuk membeli saham ini ya otomatis akan membentuk candle impulsif seperti ini. Nih, oke, seperti ini ya. Nah, oke, nih. Ini turun nih impulsifnya. Nanti retail sama asingnya juga sama kompak ngejual. Nah, nih. Oke, sampai sini udah ngerti ya teman-teman ya. Di sini juga bisa nih di 0,786 atau di harga 2.540. Itu untuk Excel ya. Tapi disclaimer on ini keputusan investasi jual beli itu di tangan teman masing-masing. Oke, langsung aja kita ke saham yang terakhir yaitu ada saham ISAT atau Indosat. Yang hari ini juga ikut ditutup melemah tipis sebesar 0,40%. Kalau kita lihat dari transaksi asing justru ada akumulasi sebesar 7 juta lembar. Ya walaupun kemarin 2 hari belakang ini ada akumulasi tapi terhitung kecil.
Nah, oke, berarti ini imbang ya kalau kita lihat dari sisi data-data yang ada di sini ya. Walaupun mungkin kalau kita jumlahin dalam selama 1 bulan ini ya, berarti lebih besaran, oke, kemudian kita lebih besaran si asing tadi ya beli. Oke, langsung saja kita ke chartnya bagaimana kondisi ISAT ya teman-teman semuanya. Nah ini kemarin kan kita udah bikin kotak-kotak nih. Nah ini teman-teman di trader kemarin di private chat kita udah take profit. Ini kita hapus dulu. Nah sekarang kan lagi ini ISAT ini kan lagi berusaha nih untuk nge-break EMA 200. Sedangkan saham-saham yang udah kita bikin tadi tuh udah pada berhasil di break. Nah fase downtrend kecil ini mereka udah tembus ya. Dan sekarang itu udah berbalik arah menjadi fase bull. Tapi ini udah 2 kali ya, 1, 2 itu gagal ditembus ya teman-teman ya. Kalau misalnya ya asing tadi udah fix mulai menghijau kembali ya. Dan ini udah berhasil ditembus, ya, oke tembus di sini sampai 2 candle ya. Oke teman-teman itu baru bisa dikonfirmasi bahwa ini untuk masuk ke saham Indosat itu udah ada peluangnya. Tapi kalau misalnya asing keluar masuk ya artinya ya bakalan harganya gini-gini, EMA 200 gagal tembus dan berpotensi berbahaya untuk turun lagi ke 2270 itu masih ada. So untuk ESAT teman-teman harus lebih diperhatikan dulu ya. Berbeda dengan saham-saham yang udah kita kasih tahu sebelumnya seperti di Telkom maupun di Excel. Oke ya. Itu untuk ESAT. Oke lah, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Semoga teman-teman dari sini bisa mendapatkan insight ya, ilmu baru yang walaupun kadang saya lihat jarang orang memberikan tahu secara detail ya. Mereka pasti memberikannya hanya sekedar analisa dan kadang fundamentalnya, ekonominya mereka juga nggak bakalan tahu tuh arahnya ke mana. Tetapi dengan di channel Iqbal ini kita akan memberi ya, walaupun tidak sedetail mungkin ya, tetapi teman-teman tuh bisa paham dan sedikit perlahan itu mengerti. Karena kalau memang teman-teman ingin mengerti ekonomi saham itu lebih lanjut, tentunya kita akan membuat video yang jauh lebih berbeda lagi ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan, Q&A ataupun request apapun itu bisa langsung kolom komentar kita ini diisi ya. Bebas mau minta apa saja. So jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi belnya agar nanti di saat video ini upload teman-teman itu bisa langsung menonton video saya secara langsung ya. Karena kita update mungkin lebih cepat lagi ya, tidak terlalu larut malam. Jadi kalaupun nggak sempat nonton kita ada pagi, teman-teman bisa ngecek juga kan. Dan langsung bisa pasang posisi masing-masing ataupun untuk memberi warning teman-teman, oh ini jangan masuk dulu nih Bang Iqbal, jangan bilang nggak usah gitu kan. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dan seperti biasa, salam gacor.